semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, tentu saja karena pintu masuk lorongnya telah diblokir, Tonakiri, Dibo dan Mineru pun harus mencari jalan keluarnya dengan menelusuri lebih dalam lagi lorong tersebut. Terlebih, tempat ini bagaikan sebuah labirin karena ada banyak jalan di tempat ini, hingga bisa dipastikan jika lorong ini terhubung dengan area lain. Selain itu, karena ada banyak pintu masuk di dinding, jadi mungkin saja tempat ini terhubung ke sana. Dan kalau mereka beruntung, mereka bisa berpapasan dengan Paume. Akan tetapi, menurut Mineru, lebih baik mereka tak mengandalkan keberuntungan itu, karena bisa saja mereka harus melawan para pengikut itu lagi. Namun, tepat setelah Mineru mengatakan itu, salah satu di antara mereka tak sengaja menginjak sebuah mekanisme jebakan. Hingga seketika itu juga, sepasang sesuatu semacam jeruji besi turun dari langit-langit lorongnya yang memerangkap Mineru dan Dibo. Tentu saja, jebakan tersebut membuat mereka bertiga terkejut. Terlebih, di saat Tonakiri menuduh Dibo yang mengaktifkan jebakannya, tiba-tiba saja dinding yang memerangkapnya bergerak mengapit mereka, yang itu membuat ketiganya kepanikan dan segera berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi, meski mereka mencoba menghancurkan jerujinya, jeruji yang dilindungi oleh suatu energi aneh pun tersebut tetap kokoh di tempatnya. Hingga akhirnya, karena dindingnya terus saja mendekat, Dibo pun terpaksa menahannya menggunakan kekuatan fisiknya, yang membuat Tonakiri terbelalak melihatnya. Namun, meski Dibo mengatakan jika mereka tak boleh mati begitu saja, dan Mineru yang juga berusaha menahan dindingnya meminta Tonakiri untuk melakukan sesuatu karena ia belum mau bertemu dengan Rea di alam sana. Tonakiri sendiri kebingungan dengan apa yang akan harus dilakukannya, sehingga Dibo yang berusaha mati-matian untuk menahan dindingnya pun menyemangatinya. Memang benar situasinya kacau sekali, tetapi ia belum pernah melupakan saat di mana Tonakiri mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Ia juga tak suka berhutang budi kepada orang lain, jadi ia akan menyelamatkannya begitu Tonakiri dalam mara bahaya. Tapi sialnya, belum sempat ia bisa membalas hal itu, ia malah terjatuh dalam situasi yang berbahaya lagi. Oleh karena itu, bisakah ia menyerahkan situasi ini kepadanya dan menyelamatkannya sekali lagi? Melihat tingkah Dibo yang masih bisa bercanda di situasi genting itu, Tonakiri pun kembali mendapatkan rasa percaya dirinya, di mana ia segera memegang erat pedangnya mengatakan jika Dibo dan Mineru harus bertahan sedikit lagi, yang mana mekanisme jebakannya menggunakan bahan bakar mana. Karena jerujinya dilindungi oleh sebuah aura, pasti ada mekanisme di dekat sana yang menyuplai mananya. Jadi mereka berdua harus bertahan menunggu sebentar saja sampai ia berhasil menghancurkannya. Lalu setelah berpesan pada Dibo agar jangan mati sebelum balas utang budinya itu, Tonakiri pun segera bergegas pergi menemukan mekanismenya. Sementara itu, dalam lorong lainnya, terlihat para pengikut bawahan Beju yang tengah mengejar Paume bersama Piru yang menaiki Flying Nimbus Summoning Art, layaknya Goku dengan awan kintonya. Di mana di saat Piru merasa jika mereka yang mengejarnya itu bagaikan mesin pembunuh, jalan yang dilaluinya malah berujung pada sebuah dinding. Hingga Piru yang merasa jika tempat itu begitu aneh pun harus mengendalikan Flying Nimbusnya agar tidak menabrak dinding tersebut. Namun, meskipun tempatnya begitu aneh, hal itu sama sekali tak mengendurkan para pengikut bawahan Beju untuk melanjutkan perburuannya. Bahkan, meski Paume berhasil menghabisi beberapa dari mereka dengan menggunakan Perero-nya, hingga Rob mengingatkan para pengikut bawahan Beju jangan sampai lengah, Beju sendiri terus memimpin mereka. Karena pikirnya, meski Paume dan Piru mencoba kabur begitu, sebentar lagi mereka akan bisa menangkapnya. Namun, di saat Beju begitu percaya diri, ia tak sadar jika Perero Paume sedang menyadarkan dirinya. Meskipun begitu, Beju masih bisa menghindarinya berkat skill teleportasi miliknya, yang buat Rob sedikit mengejeknya. Jangan sampai Beju mati sebelum bayarkan sisa gajinya. Meskipun begitu, pengejaran mereka terus berlanjut.
di mana salah satu pengikutnya berhasil menjatuhkan Paume dan Piru dari Flying Nimbusnya dengan cara meledakkan kuna yang ditahan Piru setelah dilemparkannya. Tentu saja, Paume pun tinggal diam setelah menyelamatkan Piru dengan menarik kerah bajunya, di mana tanpa memedulikan Piru yang kesakitan dengan caranya menyelamatkannya. Paume segera menembakkan Fire Arrow-nya sekaligus Flame Orb-nya untuk menahan gempuran para pengikut bawahan Beiju. Sehingga para pengikut bawahan Beiju yang tak menduga kalau Paume akan sampai sebegitunya pun merasa jika Paume ini adalah seorang monster. Kita beralih ke Nona Kiri yang nampaknya merasa ragu setelah menemukan sebuah mekanisme. Karena kalau mekanisme itu bukanlah mekanisme yang mengatur mana jebakannya, maka tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Akan tetapi, keraguannya itu segera terjawab setelah melihat lebih dekat mekanisme tersebut, di mana banyak sekali jumlah mana yang terkonsentrasi di sana. Dan kalau ia menghancurkannya, ia pasti bisa menyelamatkan Dimo dan Mineru. Namun, di saat Nona Kiri memperhatikan mekanismenya, ia tak sadar jika Nona Pedang Ganda terus mengawasinya. Bahkan, meski Nona Kiri menyadarinya setelah Nona Pedang Ganda mengatakan jika tindakannya itu sangat menarik, Nona Kiri sama sekali tak bisa menghindar serangannya yang menggunakan teknik Dawn Moon Flow Fireform Void Shattering Blast. Tentu saja, hal itu pun membuat Nona Pedang Ganda kegirangan. Ia sangat beruntung karena bisa menghabisi Dimo dan Mineru setelah menyelenyapkan Nona Kiri di sana. Terlebih, Nona Kiri adalah orang terlemah di partinya, yang berarti semuanya bisa berjalan sesuai rencananya. Tentu saja, Nona Kiri pun tak hanya tinggal diam, di mana ia segera bangkit dan menyuruh Nona Pedang Ganda itu untuk menyingkir. Karena ia tak punya waktu untuk bermain-main dengannya. Bahkan, meskipun Nona Pedang Ganda mengajaknya untuk berbincang sebentar, Nona Kiri langsung saja bersiap dengan teknik Rising Sun-nya. Hingga Nona Pedang Ganda harus mengubah niatannya dan langsung mengeluarkan serangannya dengan teknik Tempest Downpour Blade. Melihat serangan tersebut yang seperti menembakkan banyak pedang sekaligus, Nona Kiri yang berusaha menangkisnya pun tentu merasa kebingungan dari mana asalnya semua pedang itu. Terlebih, ada beberapa pedang palsu yang membaur bersama pedang yang asli, yang membuat situasinya jauh lebih semakin gawat karena ia tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bahkan, ada momen di mana Nona Kiri yang telah menjadi sebilah pedang dikejutkan ketika pedang tersebut berbalik menyerangnya di belakang. Dan tak hanya itu, pedang-pedang yang kini berdatangan ke arahnya pun juga tiba-tiba berbelok, yang tentu membuat Nona Kiri bertanya-tanya, apakah lawannya ini mengubah arah pedangnya menggunakan telekinesis yang mampu mengubah situasinya secara total. Namun, rasa penasaran itu segera terjawab ketika melihat benang-benang tipis yang terhubung pada pedangnya, sehingga saat suatu pedang yang melesat ke arahnya, Nona Kiri pun menangkapnya dengan menghibitnya di ketiak. Dan karena apa yang lawannya lakukan itu bukanlah telekinesis, melainkan mengendalikannya dengan benang-benang tipis, Nona Kiri pun bisa mengembalikan semua pedang itu ke lokasinya. Akan tetapi, saat Nona Kiri menarik benang tipis yang terhubung pada pedang yang ditangkapnya, Nona Pedang Ganda malah memanfaatkannya untuk menyerang Nona Kiri dengan teknik Sword Drawing Art 100 Slaying Blast yang dikombo dengan teknik Dawn Moon Flow 6 Form Beautiful Sadness. Tentu saja, Nona Kiri yang sungguh tak menduga hal itu menerima luka yang cukup parah dari serangan tersebut. Hingga Nona Pedang Ganda yang kini berdiri di benang-benang miliknya pun mengatakan jika Nona Kiri memanglah lemah seperti dugaannya. Sebenarnya masih belum terlambat bagi Nona Kiri untuk kabur dari tempat ini, tapi mungkin saja egonya tak membiarkannya melakukan hal itu. Sebagai seorang yang terlahir di keluarga yang cukup menakjubkan dengan nama Kiri Proudmind, hidupnya pasti penuh dengan kenyamanan. Tetapi Nona Pedang Ganda merasa aneh, kenapa keluarga menakjubkan seperti itu berani mengirim putri tercinta mereka ke tempat berbahaya seperti ini. Tentu saja, apa yang dikatakannya yang seperti mengenal dirinya sendiri dengan baik membuat Nona Kiri merasa kesal. Meskipun begitu, Nona Pedang Ganda yang tak medulikan perasaannya melanjutkan cibirannya. Apakah Nona Kiri tahu kalau di Maple World, orang-orang yang terlahir sial tak mendapatkan kesempatan apa-apa? Bukankah itu tidak adil? Ada orang yang bisa menikmati semua kenyamanan dunia hanya karena mereka kebetulan terlahir di keluarga kaya, seperti Nona Kiri yang tak memiliki bakat apa-apa.
Ia tahu bahwa seperti Paume penuh dengan orang-orang berbakat, kecuali satu orang, yaitu Nona Kiri. Pengalamannya tak sebanyak Rob, kemampuan bertarungnya juga di bawah Mineru, bakatnya jauh lebih di bawah Dibo, dan Nona Kiri tak semisterius Paume. Mendengar semua hal itu, Nona Kiri yang teringat kembali dengan masa kecilnya di Cygnus Knight yang dikatai sebagai seorang produk nepotisme, langsung bangkit melepas armornya sembari bertanya, lalu kenapa dengan semua itu? Ia memang lemah, ia belum cukup kuat untuk bisa mewarisi keinginan masternya ataupun memenuhi ekspektasi kedua orang tua maupun rekan partinya. Tetapi itu bukan berarti Nona Pedang Ganda bisa lebih kuat darinya. Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Nona Pedang Ganda merasa kesal. Kenapa seorang nona sampah sepertinya begitu keras kepala sampai tak paham dengan kedudukannya. Oleh sebab itu, Nona Pedang Ganda pun tak lagi ingin mengatakan apapun dan langsung saja mengendalikan pedang-pedangnya untuk menghabisi Nona Kiri. Akan tetapi, pertarungan kali ini tak semulus sebelumnya, di mana Nona Kiri menggunakan skill yang belum pernah dilihatnya, Falling Moon Lunar Divide, yang mampu memotong benang-benang tipis miliknya. Bahkan, meski Nona Pedang Ganda menyerangnya secara langsung dengan teknik Sword Drawing Art 100 Slaying Place, Nona Kiri sama sekali tak bergeming dari tempatnya, karena apa yang dikatakan masternya dahulu kini kembali terlintas di pikirannya. Apakah Kiri benar-benar berpikir jika Ordok Knight itu merekrutnya karena reputasi keluarganya? Memang ada orang-orang yang tak bisa melihat nilai harta karun, tetapi jangan sampai hidup sembari mencoba memenuhi ekspektasi orang lain. Janganlah membatasi dirinya begitu, karena begitu Kiri menyadari makna kata-katanya barusan, begitu Kiri bisa mempercayai dirinya sendiri, Kiri akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Kini, setelah Nona Kiri mengingat hal itu, pergerakannya pun benar-benar berbeda, di mana ia bisa mengimbangi pergerakan Nona Pedang Ganda, yang tentu membuat Nona Pedang Ganda sendiri merasa terkejut. Bahkan, meskipun Nona Pedang Ganda meningkatkan intensitas serangannya, Nona Kiri masih bisa menghindarinya. Di mana apa yang dikatakan masternya dahulu kini benar-benar terjadi. Kekuatan Nona Kiri tak hanya akan membakar musuhnya, karena kekuatan di dalam dirinya sama seperti alam semesta yang maha luas itu, yang membuatnya mampu mengungguli Nona Pedang Ganda, bahkan bisa langsung menghabisinya dengan sebuah teknik bernama Lodras, setelah mengecohnya dengan teknik Solar Time. Kemudian, tanpa membuang-buang waktu, Nona Kiri yang langsung menghancurkan mekanisme mana yang menggerakkan jebakannya pun segera berlari kembali ke tempat Dibo dan Mineru berada untuk mengecek keadaannya. Videonya pun diakhiri dengan, pada saat itu, Nona Kiri pun memahami kata-kata masternya waktu itu. Ia sadar bahwa dirinya yang ia dambakan bukanlah dirinya yang ingin membatasi diri, tetapi mungkin ia terlalu terlambat dalam menyadarinya. Bagaimanapun juga, ia akan percaya teman-temannya serta dirinya sendiri.